Murnian manusia. Syukuri mimpi, karena tanpa mimpi manusia tidak tahu jalan larinya kemana, apa yang dia cari dalam hidupnya. Sekarang kalau kita sudah paham petanya itu, kemudian kita masuk ke pendidikan. Pendidikan itu bukan salah pemerintah, itu salah sejak lahirnya ketika bikin negara. Apa beda? Kenapa maksudnya? Semua peraturan yang ada sekarang itu turunan konsep pertama ketika negara dibuat dan konsep pendidikannya diambil. Coba lihat pilihannya. Kita punya pendidikan, sebelum Indonesia kita punya pendidikan apa? Pesantren. Ada cara loh pesantren. Ijazahnya dikasih siapa? Yai, satu orang. Kemudian kalau di sekolah, ijazahnya dikasih institusi. Ada bedanya, oke. Terus sebelum pesantren ada apa? Pernah dengar nggak? Asram namanya. Itu sebelum Islam masuk, namanya ada asram. Yang itu kemudian tempat-tempatnya juga kemudian berganti menjadi pesantren. Pesantren juga berganti, tadinya tempat riset juga. Terus kemudian mulai berkurang menjadi tempat belajar agama tok mayoritasnya. Tadinya tempat riset. Itu sepemahaman saya bahkan batik itu lahirnya di pesantren. Tapi karena riset dan teknologi sudah tidak menjadi poin utama, sehingga diambillah sama kerajaan agar terus bertahan. Awalnya gitu, Terus kemudian kita ngambil sebuah teknik pendidikan, seperti sekarang ini, yang asalnya dari mana? Kita ngomong pendidikan, saya tanya, Anda pernah membaca definisi pendidikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau tidak? Betul seperti itu, mencetak manusia. Dan itu yang membuat saya sangat tidak suka pendidikan Indonesia. Mencetak manusia itu berbahaya. Yang mencetak harus bener. Nek wong sing mencetak wong ira bener. Piye? Apa Anda bisa meyakinkan bahwa yang mencetak orang itu selalu benar? Tak kasih sejarahnya. Indonesia ini ngambil konsep pendidikan itu dari revolusi industri Perancis. Revolusi industri Perancis itu suatu hari ada mesin segitu banyak yang butuh pekerja, dan pekerja itu butuh dilatih banyak. Karena butuh untuk filter siapa yang bisa masuk pabrik, harus ditesi satu-satu. Pabrik nggak kuat, mas aku harus ngetes 10.000, makanya diambillah sama pemerintah. Tak didik, sing duwe ijazah A, B, C, itu boleh masuk dia punya skill tertentu untuk masuk ke pabrik tertentu. Pertanyaannya, Prancis itu ngambil sistemnya dari mana? Dia ngambil sistemnya dari sebuah daerah yang namanya Bavaria, setahu saya. Sorry ya, rodok serius ya, sekalian belajar kita. Dari daerah Bavaria, Bavaria bikin sistem pendidikan itu, sebabnya kenapa? Karena di Bavaria saat itu tentaranya jumlahnya sedikit, semakin menurun pada nggak mau jadi tentara. Kalau sebuah daerah tentaranya berkurang, dia akan berbahaya. Makanya dia bikin pendidikan untuk melatih tentara. Tentaranya dibuat cukup pandai untuk mengikuti perintah, tapi tidak terlalu pandai untuk bisa melawan atasannya. Itu dasar pendidikannya. Nah, kemudian diadopsi itu jadi sekolahan. Behavior, modification. Lihat sekolah. Kenapa harus angkatan-angkatan? Pesantren nggak ada loh dulu. Yang mau meguru ya meguru wae loh. Angkatan itu ada setelah pendidikan modern. Kenapa angkatan? Karena kalau masuk ke pabrik itu harus rombongan. Kenapa sebelum masuk diajari baris, ngantri? Karena sebelum masuk pabrik harus baris. Kenapa kalau ganti jam dikasih lonceng, celeng kalau dulu asal-asalan pakai lonceng? Karena itu tanda di pabrik, sehingga mereka siap untuk jadi pekerja pabrik. Paham maksud saya? Artinya pendidikan dasar dari kita memang untuk membentuk pekerja. Dan yang satu lagi kesalahan paling besar adalah meletakkan pendidikan pada mekanisme pasar. Oke, saya agak mundur selangkah. Kan tadi ada gini, pemerintah yang bikin peraturan nih. Peraturan itu ada yang penting untuk saat itu, ada yang penting untuk level negara, ada yang penting untuk level bangsa. Pendidikan itu penting untuk level apa?
pendidikan itu penting untuk level bahkan lebih tinggi dari bangsa. Itu untuk level peradaban. Artinya dia harus tidak boleh masuk pada sesuatu yang levelnya cuman pemerintah atau negara. Salah satunya namanya market, pasar. Kalau pasar kenapa nggak boleh pakai masuk pasar? Karena kalau di pasar itu ada persaingan. Persaingan siapa yang paling baik, siapa yang paling mahal, siapa yang paling dan seterusnya. Pendidikan nggak boleh ada batas itu. Siapapun berhak dididik. Karena ini hubungannya sama bangsa, kan gitu. Coba Anda cari kata ini, mumpung ada kan ada AI, cari namanya. Namanya yang memahami konsep ini awal dan membuat konsepnya adalah Marcus Aurelius namanya. Marcus Aurelius itu kemudian membuat sebuah konsep yang namanya endowment. Endowment itu artinya dana abadi. Ada dana abadi yang berputar tidak ikut mekanisme, dana abadinya ikut di pasar agar nambah terus. Dana output dari dana abadi untuk mensupport sekolah. Sehingga sekolah tidak diintervensi oleh keinginan pasar. Karena ini urusan bangsa, bukan urusan bisnis. Itu kesalahan utama pada paradigmanya. Sorry, saya agak kompleks. Gak apa-apa ini, saya terusin ya. Aman ya, paham ya? Paham maksud saya, paham ya? Kalau urusan pendidikan sudah masuk pasar, beda kemudian. Anda coba lihat suatu waktu, ada banyak sekolahan keluar al semua. Kok al-kafirun kalau astaghfirullah ono tapi pokoknya alopo macam-macam karena pasarnya lagi naik nih. Nggak peduli isinya apa. Kemudian ada international school, whatever lah. Kenapa? Karena pasarnya naik. Ini bukan lagi urusan pendidikan anak, ini urusan pasar, profit. Gimana kalau nasib sebuah bangsa ditentukan oleh tren negara kecil nih, nasib sebuah bangsa ditentukan oleh pemerintahan yang sedang mengalami situasi pasar tertentu. Ini yang membuat pendidikan di kita itu menjadi goyah. Sudah ada, saya nggak boleh ngomong negatif semua ya, ada positifnya. Indonesia, sepemahaman saya sudah bikin endowment yang kemudian menjadi dasar untuk LPDP dan riset dan seterusnya. Walaupun beberapa kali pengalaman saya, wong-wongane ora paham soal pendidikan dan nggak paham soal keilmuan. Nyun saya ngomong langsung. Karena yang menentukan iya dan tidak banyak-banyak adalah orang Kementerian Keuangan, bukan orang-orang yang paham urusan bangsa dan negara, kan gitu. Jadi rezimnya justru pada administrasi, bukan pada konsep kenegaraan. Yang penting itu apa? Dalam kebangsaan seperti apa. Tapi sudah bagus, ada endowment. Universitas Indonesia udah punya endowment. UGM udah punya endowment. UNER wis duwe endowment apa durung ora ngerti aku. Koyone wis duwe. Kudune nek nek universitas harusnya punya. Kenapa? Karena universitas itu tempatnya ilmu. Mosok gak paham ngono kuwi. Nek ora duwe parah banget berarti. Itu tempatnya ilmu ya, pasti paham mekanisme itu. Artinya pertanyaannya adalah apakah para guru harusnya dibiayai oleh negara? Bukan gitu. Jawabannya iya, bukan iya dan tidak. Seharusnya dia disupport oleh sebuah mekanisme di mana dia bisa hidup tanpa ketergantungan sama negara maupun sama pasar. Karena dia pendidikan, hubungannya sama bangsa. Bukan hubungannya sama negara bahkan, ini hubungannya sama bangsa. Artinya pemerintah bisa membuat sebuah mekanisme seperti endowment CSR daripada buat bahan korupsi. Nah, kita sama-sama tahu lah itu alur korupsi paling mudah kan lewat CSR. Daripada di situ bikin mekanisme yang nggak harus adopsi, bikin sendiri mekanisme di mana itu bisa membangun endowment di pusat-pusat pendidikan. Itu nggak lama kok. Kalau endowmentnya udah jalan, dipegang fund manager yang benar, akan muter sendiri dan akan murah pendidikannya. Karena dia sudah tidak tergantung sama pasar. Dia sudah punya pemasukan sendiri dari endowment tersebut. Cara lainnya adalah menggunakan ilmu dalam pasar, dalam universitas digunakan dengan ekonomi pasar. Contohnya gini, semua
produksi, semua mekanisme ekonomi itu membutuhkan riset. Ban misalnya, ban butir, aku bikin ban yang lebih bagus, lebih murah gimana ya? Ini mestinya dikonek ke universitas, yang melakukan riset universitas. Universitas dapat patennya, mereka dapat hak ekonominya. Kenapa saya tahu gini-gini? Karena saya nge-track bener. Gimana sih mekanismenya, duitnya gimana sih, di luar kok bisa stabil kayak gitu tuh. Kita harus jujur ya, maksudnya untuk nata sebuah negara, beberapa negara di luar jauh lebih rapi daripada kita. Dan gak ada salahnya saya belajar, betul ya? Gak apa-apa ya, dan menurut saya rapi mereka menata itu, alur duitnya gimana dan seterusnya, tanpa mengganggu kedaulatan manusianya. Penting kedaulatan manusia itu. Itu kenapa saya tidak setuju dengan sedikit, jangan itu ya, jangan, bukan tidak setuju 100%. Kenapa saya khawatir dengan behavior modification? Khawatirnya gini, manusia itu punya sesuatu yang lebih besar daripada perilaku yang baik. Dia punya divine spark, dia punya percikan suci dari Tuhan. Dia punya perjalanannya sendiri dari Tuhan. Artinya dia tidak harus bersikap A atau bersikap B. Guna pendidikan adalah memberi pilihan kepada dia untuk bisa bersikap A atau bersikap B. Bukan memaksa dia untuk bersikap B. Karena kalau orang tuanya memaksa dia bersikap A atau B, anaknya tidak akan siap dengan kemajuan teknologi. Coba, sebuah perilaku itu efek kalau tidak kalau jauh dari nilai ya. Sebuah perilaku itu hanya efektif pada sebuah zaman tertentu. Zamannya bergerak, dia harus adaptasi. Artinya pendidikan itu memberi manusia kesempatan untuk bisa memilih pilihannya mau seperti apa. Kalau dia mau memilih berbuat jahat, monggo berbuat jahat. Asal kamu tahu efeknya dari berbuat jahat adalah A, B, C, D, E. Kenapa kamu harus memaksa? Enggak ada satupun manusia yang boleh memaksa manusia lain. Yang bisa adalah memberi pilihan kepada dia. Bahkan Nabi pun enggak memaksa orang lain. Kalau Nabi mau memaksa orang lain, tinggal ndonga karo Gusti Allah, dadekno Islam kabeh kun fayakun jreng selesai. Gak mungkin dongane Kanjeng Nabi enggak dikabulkan. Tapi apa yang Kanjeng Nabi lakukan? Menghormati yang namanya free will, karena itu paling penting dari manusia. Karena sederhana. Manusia gini. Yang membedakan perbuatan baik buruk manusia dan bukan manusia itu apa sih? Sederhana. Yang membedakan manusia dan bukan manusia itu apa? Sama-sama makan, manusia sama sapi. Sama-sama ngising, manusia sama kucing. Yang membedakan apa? Mau pikir kucing ra duwe akal. Bahwa dia tidak belajar matematika iya. Tapi nek getak ya melayu tuh. Dia punya akal juga. Oh ya, mungkin bukan level akal seperti manusia ya, tapi dia punya cara berpikirnya. Akal itu bukan cara berpikir aja. Gini, kalau cuman punya akal, dia bisa bersifat seperti hewan. Akal yang digunakan itu baru membedakan dia menjadi manusia. Bedanya manusia dengan hewan adalah konsep Inggrisnya namanya deliberasi. Kalau bahasa Indonesianya, dia melakukan segala sesuatu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, kuwi mung hewan. Waduh. Oke, mungkin ini saya nggak paham kenapa konsep ini jadi aneh. Karena di Islam itu ngapa-ngapain harus ada niatnya, bener nggak toh? Kuwi podo-podo ramangan saka isu, tekan sore. Satu dianggap puasa, satu tidak dianggap puasa, bedanya apa? Niat. Yang membedakan manusia sama bukan, itu niat. Kalau Indonesia melakukan itu aja, insya Allah perbaikannya akan lumayan. Coba Anda membuat niat untuk korupsi, coba gimana yang baik? Ya Allah, saya berniat korupsi untuk, aduh angel banget deh. Piye ki carane? Men ora dikaplok ro Gusti Allah, aku niat berbuat. Ketika Anda mengomongkan niat, itu susah banget ngomong mau berbuat buruk itu susah banget. Karena Anda sadar mau ngapain nih di konsep. Iku lho. Islam tuh gak usah sing dhuwur-dhuwur lah. Siji wae. Kita mengaplikasikan niat. Dan dunia modern paham ilmu ini, sampai kalau Anda masuk motivator, itu kan gini.
Kalau Anda punya cita-cita, tuliskan, taruh di atas pintu. Benar tak? Biar ingat terus gitu tak? Saya harus jadi ini. Wow, biar ingat mimpinya terus. Kenapa? Deliberasi. Sengaja melakukan sesuatu. Karena kalau tidak sengaja, nanti nggak bisa dihukum, nggak bisa dimintain tanggung jawab. Jadinya khilaf. Makanya kita nggak boleh mendekati zina. Kok ini pertanyaannya kok ora oleh berzina? Kok berarti berzina boleh ya nggak boleh mendekati kok? Ora, karena ketika sudah mendekati zina, wes apa sebenarnya tiang bendera sudah naik, uteknya wes miring iki. Sudah tidak bisa lurus berbuat. Jadi yang dikasih pagar itu sebelum kamu gendeng itu sudah dikasih pagar sama apa namanya? Sama agama. Itu sepemahaman saya juga kenapa nggak boleh minum. Karena nek wis minum, ora koyo wong edan nggak bisa dimintai pertanggungjawaban dosanya. Makanya yang dibakari adalah jangan sampai mabuk. Itu udah dosa masuk situ, area situ. Oke ya. Artinya pendidikan itu tadi agak susah ngomongnya. Apakah harusnya pemerintah, apakah harusnya bukan? Jawabannya bukan gitu. Harusnya pemerintah membuat mekanisme di mana pendidikan itu bisa independen dari mekanisme pasar. Karena dia berhubungan dengan bangsa. Sorry yo, mending aku menjawab dengan akurat daripada menjawab mudah tapi klise ya. Sepemahaman saya seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Tentang pendidikan, Indonesia itu takdir atau gimana? Ya kita tadi ngerti takdir ya Gusti Allah. Tapi menariknya gini, coba Anda lihat, perhatikan. Negara-negara yang semakin mendekati ekuator itu IQ-nya semakin rendah. Iki aku nggak menghina Indonesia, aku cuma ngomong faktanya kayak gitu itu. Faktanya kayak gitu. Kenapa IQ-nya rendah? Karena nggak perlu pinter-pinter untuk hidup. Gampang. Kalau di nandur wit jreng urip wis rasa perlu mikir kenceng-kenceng, nggak terlatih buat mikir. Kalau Anda di daerah dekat kutub, nggak mikir, mate kon. Beneran itu. Saya kasih, ini agak miring sedikit cerita nggak apa-apa ya. Agak-agak. Kenapa orang Eropa itu sangat senang sama alkohol? Apa mereka senang mabuk-mabuk? Asalnya bukan itu asalnya teknologi. Asalnya gini, kalau kita minum air kotor, itu kan sakit badannya. Harus ada cara untuk bisa membersihkan kotoran di dalam bakteri-bakteri di dalam air. Kalau di daerah yang sini, daerah yang panas nih, daerah yang mudah cari kayu bakar, yang paling mudah dilakukan adalah membuat airnya mendidih. Betul nggak? Mendidih sehingga perkembangan teknologinya jadi kopi, jadi teh, jadi wedang uwuh, wedang jahe, whatever itu, wedang-wedangan. Outputnya gitu. Kalau di daerah yang dingin, banyak musim dinginnya, rada angel bakar. Mendidihkan air itu agak susah. Jadi yang mereka lakukan adalah memasukkan alkohol ke minumannya agar bakterinya hilang. Efek sampingnya, ini rada miring-miring. Jadi ada zaman di mana itu satu peradaban miring-miring kabeh goro-goro alkohol dan niatnya bukan mabuk. Niatnya adalah pengen membersihkan air. Kemudian ada yang kreatif, iki sisan mabuk koyo enak iki, sehingga berkembanglah menjadi whisky, jadi apa dan segala macam itulah. Artinya kadang-kadang kalau kita tidak tahu sejarah mudah menyalahkan orang. Tapi kalau kita tahu sejarah, kita paham asal mulanya seperti apa, seperti pendidikan ini tadi. Kita sudah kadung salah kedaden dari awal. Karena tidak dipikir secara mateng. Gawe keputusan itu, pemerintah seharusnya sepemahaman saya, kalau bikin keputusan itu bukan hanya mandang baiknya saat ini, tapi juga bobotnya pada negara, bobotnya pada bangsa, bobotnya pada manusia. Makanya ulama penting neng kono. Tapi nek ulama nih orang ngopo-ngopo yoan, meng modal ulama juga tadi, yo dudu ulama jenenge yo nek kono ki yo ustad lah. Karena ulama itu manusia yang lengkap sepemahaman saya, dia paham segala hal dan matang sebagai manusia. Nah, ono ulama tenanan megang di atas, bukan megang lah, dia jadi advisor yang didengarkan oleh para pemimpin.
Itu luar biasa, pasti luar biasa karena dia punya pandangan yang lebih jauh. Kalau Anda lihat Putin itu punya Dugin. Dugin itu ahli filsafat. Dia juga paham tentang agama. Sehingga dia ini akan membuat movement di mana Katolik Ortodok pusatnya nanti akan ada di Rusia. Semua pergerakan Putin, sepemahaman saya, itu ada dasar filosofinya. Connect semua kepada yang menyediakan si Dugin sini. Saya itu bermimpi Indonesia kayak gitu. Bikin keputusan ini orang yang mak pecotot gitu loh. Ono menteri ditakoni, Pak Menteri programnya apa? Saya pengen A, saya pengen B, pengen C. Kon kok ulang tahun pengen A, pengen B, pengen C. Kok enak kamu jadi menteri itu bukan memenuhi keinginanmu. Ini tanggung jawab. Saya akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya belum bisa ngomong sekarang. Saya akan lihat datanya dan kira-kira apa yang paling baik untuk masyarakat. Itu loh lumayan jawabannya. Ini kayak ulang tahun ditakoni, Bapak jadi menteri mau bikin apa? Saya pengen ini, saya pengen ini. Kayak pesta rek, pengen ngaplok rai ini aku rasanya. Ya sedih. Karena tidak meritokrasi gitu. Dia di posisi itu bukan karena dia paham dan mampu, tapi karena pada posisi yang tepat di lingkaran politik gitu loh. Ya mohon maaf lah. Kalau ini di sini semua adalah saudara dan kental, tentu akan lebih mudah dalam tanda petik ya potensinya untuk bisa membuat Manuan menjadi lebih solid, lebih dewasa. Karena jane, pemerintah arep dihapus, kon lah ya tetep urip-urip ae to. Malah rano sing majeki to jane. Jane kan gitu. Artinya maksudnya gini, tapi kita tidak bisa lepas dari konsensus kebersamaan bahwa kita harus mengikuti sistem nih. Ya wis, tapi sing apik. Nek misalnya ono DPR ini njaluk didukung misalnya gawe fakta integritas. Nek ra gelem rasa. Apa sih ruginya? Takut Anda dipersusah. Wong urip wis susah kok. Takut dipersusah seperti apa? Aduh. Banyak yang ngomong, Mas mbok dadi melu apa jenenge? Pak partai caleg apa dan seterusnya. Aku yo ngekek dhewe yo. Iya. Mohon maaf. Saya sudah ditawari sejak 2008. Bagi sing wingi ku yo sing nawari wis loro, dadi bupati, wakil bupati, dadi ngene dan segala macam. Bukan saya sombong. Problemnya hanyalah saya malas bangun pagi. Rambutnya ra iso gondrong, ora iso kongko-kongko kaya korak-korak karo kowe, ra iso goyan-goyan pekok kan hidup macam apa itu? Mending nang kene neruske simbah tandur-tandur kegembiraan, tandur-tandur kesadaran agar semua masa depannya lebih baik. Saya tidak melawan pemerintah. Saya tidak mendorong Indonesia bubar. Bahkan sebaliknya, saya pengen Indonesia lebih kuat. Saya ngomong seperti ini agar kita secara sudut pandang bangsa dan negara masa depannya lebih baik. Mungkin negatif dari sudut pandang pemerintah, tapi saya yakin sangat positif pada sudut pandang bangsa. Oke. Apa meneh? Oh, sangkan paraning dumadi bermasyarakat matek. Mungkin kalimat saya tidak akan panjang-panjang. Hidup itu hanyalah katalis. Hidup itu kesempatan untuk bercermin. Mau Anda mancing, Anda mau jalan-jalan di partai, mau Anda jalan-jalan di manapun, itu kesempatan bercermin. Karena yang kita alami hanyalah hidup kita sendiri. Semua yang kita rasa tahu tentang orang lain, kita rasa tahu tentang dunia, itu hanyalah prasangka. Yang kita tahu hanyalah diri kita sendiri. Dan kadang-kadang paling susah itu justru melihat diri kita sendiri. Dan aku gawe partai wis ana pendukungnya iki berarti. Lagu kebangsaan Ruang Rindu tenang aja. Wah, ra lucu banget, ora gagah. Artinya menurut saya semua kehidupan itu memberi kesempatan kita untuk menemukan sangkan paraneng dumadi. Karena
akar asal itu tidak pernah lepas dari kita. Tidak ada kalimat mencari Tuhan itu sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada dalam dirimu, kamu cuma belum menemukan. Bukan mencari Tuhan, tapi menyadari Tuhan. Bukan mencari di mana asal kita, tapi menyadari asal kita. Jadi hidup harus membuat kesadaran kita meningkat. Pengetahuan itu penting, tapi yang lebih penting adalah menyadari bahwa pengetahuan membawamu kepada kesadaran yang lebih dalam. Terima kasih.